Sudah ya? Jempol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nabiyyihi wa khususan lana abaihi minal anbiya'i wal mursalin wa malaikatin wa qaribin masyadi wa sunnah wa syekh hadis wa syekh mutabar wa sunnah wa syekh din wa sallallahu alaihi saya bahasa tani wa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kita di kelas mampir atau malam berpikir. Yang saya hormati budak pemerintah. Guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan membahas di ilmu tauhid dulu. Yang kita pegang kitabnya adalah kitab Nurul Dolam Syarah Aqidatul Awam. Kitab ini kalau Aqidatul Awam sudah masyhur ya, ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Kemudian Nurul Dolam ditulis oleh ulama Indonesia, ulama Nusantara, yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalau di kitab terbaik yang saya miliki ini, halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddadihi wa anwarihi fid dharain amin. Fadhihi thalatha asyrata sifatan. Kita ini belum ya. Kita mungkin akan baca agak cepat kecuali di poin intinya saja. Ini adalah 13 sifat yang sudah kita bahas mulai dari wujud qidam baqo sampai dengan sifat-sifat ma'nawiyah yakni mutakalliman. Jadi sifat ma'aninya justru akan disinggung di pertemuan ini. Lazimnya biasanya begini. Dalam pembahasan ilmu tauhid yang kurikulumnya adalah sanusiyah, pertama kita membahas sifat nafsiyah, yakni sifat wujud, kemudian sifat salbiyah, ada qidam baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsi dan wahdaniyah. Kemudian masuk ke sifat ma'ani biasanya. Yang ada 7 itu, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar, kalam. Baru kemudian disusul dengan pembahasan sifat-sifat maknawiyah, yakni qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basaran, mutakaliman. Tapi ini secara urutannya ternyata dibalik. Jadi sifat maknawiyah dulu yang dibahas, yakni qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basaran, mutakaliman. Baru kemudian sekarang kita akan menyinggung sifat ma'ani. Yang 13 itu sudah kita bahas, yakni wujud, qidam baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar, kalam. Oh, salah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basaran, mutakaliman. Yang qudrah, iradah dan sampai kalam itu masih belum. Kenapa dalam nazm ini, kalau kita lihat nazmnya, mulai dari nazm ke-7 sebenarnya ya. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai. Kemudian qadir, muridun, alimun bikulli syai. Nah, di situ semua pakai bahasanya di sini adalah bi asma'is sifat. Kenapa tidak menggunakan qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama basar? Nah, ini ada alasannya nih. Wa inna ma dzakaraha an-nadhimu bi asma'is sifati al-mustanidati lillahi ta'ala. Penulis kitab ini yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuki menyebutkan
nama-nama sifat yang disandarkan kepada Allah itu, apa alasannya? Adalah tabaan lil kitabi was sunnah, karena mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti as-sunnah. Liwurudiha fihi makadzalik, karena kalau kita lihat di dalam Quran dan sunnah sendiri itu menggunakan istilah-istilah sifatnya Allah itu, justru menggunakan Allah itu misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Kemudian gimana itu? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, pakai begitu. Bukan as-sama atau al-basar gitu. tidak menggunakan apa ya, isim masdarnya. Karena memang di kitab Al-Qur'an dan juga dalam sunnah itu menggunakan istilah yang demikian. Li'annal maqsuda fi i'tiqadil mukallafi ittisafullahi ta'ala biha. Karena maksud dan tujuan keyakinan orang-orang mukallaf itu adalah mensifati Allah dengan asma'us sifatnya, yakni nama-nama sifat tersebut, wa tashilan 'alal awam, dan juga mempermudah kepada orang awam. Misalnya nih, kalau kita menggunakan istilah kudroh, Allah itu punya sifat kudroh, kuasa. Kudroh itu dengan Allahnya kan dua hal yang berbeda. Allah itu zatnya, sedangkan kudroh itu sifatnya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Itu susah tuh dipahami oleh orang awam. Tapi ya sudah, kalau kita sebut Qadiron misalnya, atau Allah itu yang maha berkuasa, itu sudah paham tuh orang-orang awam bahwa oh berarti Allah yang memiliki sifat kudroh. Nah, paham tuh, lebih mudah kepada orang awam. Kama qala Muhammadun Al-Fudoli, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Fudoli, ini sudah kita hatamkan ya kitabnya, yakni kitab Kifayatul Awam fima yajibu alaihi min ilmil kalam. Apa kata Imam Muhammad Al-Fudoli? Beliau mengatakan, wa idza aradta an tu'allima sifatahu ta'ala lil ammati, kalau kamu mau mengajarkan sifat-sifatnya Allah itu kepada orang-orang awam, fa'ti biha asma'an mustaqqan minas sifatil madhkurah, maka jelaskanlah nama-nama atau isim-isim mustaqnya atau nama-nama yang dibentuk minas sifatil madhkurah, dari sifat-sifat yang disebutkan. Apa contohnya? Di sini disebutkan fayuqalu Allahu Ta'ala maujudun, maka disebutkanlah Allah Ta'ala itu maujudun, qadimun, baqin, mukhalifunil hawadis, mustaghnin an kulli syai'in, wahidun, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu contoh daripada penggunaan nama-nama sifat atau isim mustaqnya. Nanti akan kita jelaskan. Masih bingung kan sekarang? Biasa, begitu ya. Nampak nih wajah-wajah bingung nih. Santai netizen. Belum ya? Kita lanjutkan dulu. Penjelasannya nanti agak di bawah sedikit nih. Qaula Al-Baijuri, Imam Al-Baijuri mengatakan bahwa qauluhu fa'ti biha, kalimat yang disebutkan oleh Imam Fudoli tadi, yakni fa'ti biha, maksudnya adalah bidawal liha, yakni dengan dalil-dalilnya. Wa qaulu asma'an mustaqqon, sedangkan kalimat yang disebutkan oleh Imam Muhammad Al-Fudoli, yakni asma'an mustaqqon, maksudnya adalah hala kaunitil kadawali asma'an mustaqqon, yakni posisi atau peran dalil itu terhadap isim-isim mustaqnya. Wa inna maka nastilkal asma' dalatan ala sifat, karena nama-nama tersebut menunjukkan kepada sifat. Saya baca dulu ya, nanti saya jelaskan. Li'annaha dallatun ala dzati al-muttasifati bihadhis sifat, karena sesungguhnya sifat-sifat tersebut menunjukkan kepada zat yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Bal nukila anil Asy'ari, bahkan dinukil atau dikutip dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari, kata beliau, anna madlulal qadir masalan, sesungguhnya yang ingin ditunjukkan dari kata al-qadir, misalnya nafsus sifati, yakni sifat itu sendiri, allati hiya al-qudratu, yang tak lain adalah sifat qudrah. Min haitsu ittisafu dzati biha, ya dari sisi zatnya Allah itu memang disifati dengan sifat qudrah. Lakin al-masyhuru indal asy'ariyah, akan tetapi yang masyhur menurut pengikutnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang dikenal dengan Asy'ariyah adalah anna madlulahu dzat bi'tibari ittisafiha bitilkas sifat. Sesungguhnya yang ingin ditunjukkan ialah zat tersebut yang disifati dengan sifat tersebut. Walhasil, nah ini penjelasannya di sini nih, singkatnya saja di sini. Walhasil,
Kesimpulannya, annal aksama salah satun. Jadi pembagiannya dengan demikian ada 3. Ma yadullu ala dzati wa yus'iru bisifat. Yang pertama adalah sifat yang menunjukkan zat dan juga menyirat yang disiratkan oleh sifat. Contohnya adalah qadirun atau qadirin di sini bahasanya. Wa ma yadullu ala dzati wa la yus'iru bisifat. Yakni sifat-sifat yang menunjukkan kepada zat tapi tidak ditunjukkan, tidak tersirat dari sifatnya. Contohnya adalah kalafzil jalalah, yakni lafal Allah, lafzul jalalah. Yang ketiga adalah wa ma yadullu ala sifati faqat. Yang ketiga ini adalah sifat-sifat yang menunjukkan kepada sifatnya saja. Contohnya kal qudrati, sifat qudrah. Afadahu al yusi intaha. Nah, saya pinjam ini tuh ya. Sesekali lah pakai papan ya. Supaya gampang maksud saya. Pertama itu kan ada 3 tuh ya. Pertama kita tulis saja ada lafzul jalalah. Tulis dari sini agak susah nih. Lafat Allah. Kemudian ada lafat qadirun misalnya. Qadir. Kemudian ada qudrah. Nah, 1, 2, 3. Ini kan 3 nama yang berbeda. Nah, Allah itu adalah zatnya. Sedangkan dua ini, sebut saja ini sifat. Supaya gampang ya, sifat ini yang disebut dengan asma atau nama-nama mustaqnya. Susah. Begini. Nama yang dibentuk. Maksudnya begini, itu kan ada 3 ya, ada 3 pembagiannya. Yang pertama adalah sifat yang menunjukkan kepada zat tapi disiratkan oleh sifat. Allah itu kan punya sifat, misalnya sifatnya Allah apa? Sifatnya Allah itu qudrah. Nah, karena Allah itu memiliki sifat qudrah, maka Allah itu otomatis memiliki sifat qadirun. Allah itu berkuasa. Kalau Allah memiliki sifat kuasa, masa Allah tidak berkuasa? Kan pasti Allah berkuasa kan? Nah, kalau Allah memiliki sifat kuasa, maka Allah otomatis yang maha berkuasa, begitu. Qadirun. Nah, jadi yang pertama itu seperti itu yang dimaksud. Jadi sifat, yakni sifat qadirun ini, sifat qadir ini, itu ditunjukkan oleh sifat ini. Kita mengetahui bahwa Allah itu punya sifat namanya qadirun atau kaunuhu qadiron biasanya, itu karena ditunjukkan oleh sifat qudrah. Allah memiliki sifat qudrah, maka Allah pasti qadirun. Gimana? Dipahami enggak ini? Dipahami ya. Semoga saja dipahami. Kira-kira masih sulit enggak ini? Saya kira sudah cukup mudah lah. Susah masih ya? Kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau sudah 3 nih masih sulit bisa ditanyakan. Yang kedua adalah sifat-sifat yang langsung menunjukkan kepada zatnya dan tidak ditunjukkan oleh sifat. Contohnya adalah lafzul jalalah, nama Allah sendiri. Tuhan itu namanya siapa? Namanya kan Allah. Nama Allah ini diketahui dari mana? Kan tidak ditunjukkan oleh sifat. Nah, itu yang dimaksud tuh. Wa ma yadullu 'ala dzat wa la yus'iru bis sifah. Jadi tidak ditunjukkan oleh sifat. Beda dengan nama Allah yang qadirun. Ya, kita bisa tahu ini karena ditunjukkan Allah itu punya sifat qudrah. Mulai jelas? Lanjut berikutnya nih. Wa ma yadullu 'ala sifati faqat. Ada sifat Allah itu yang hanya menunjukkan sifatnya saja. Contohnya qudrah. Jadi nama qudrah itu sendiri menunjukkan sifatnya, kesifatnya. Kalau disebutkan qadir itu memang sifat, tapi sifat ini menunjuk kepada zat yang kita ketahui dari sifat qudrah ini. Daya. Gimana Ustaz Bayu? Susah Ustaz Bayu. Mau diudahin? Silakan Ustaz Bayu. Ini megang Ustaz Bayu. Lagi-lagi. Ya lagi-lagi. Bahasa nih. Walaupun tidak pakai kacamata, tapi bisa kita tengok permasalahan ini dengan kacamata ilmu bahasa. Oke, kita nanti akan lihat sejauh mana audiens akan paham ya. Ya, khususnya mereka yang tahu ilmu sorof. Ya. Kalau qudrah itu kan masdar. Masdar kan berarti fokus ke sifatnya aja. Kata sifat. Sifat berkuasa. Oke. Beda dengan qadir. Qadir itu udah masuk ke bentuk isim fa'il. Isim fa'il. Berarti pelaku. Udah menyiratkan
zat daripada pelaku dari sifat tersebut. Jadi combo, ada pelakunya, ada sifatnya. Itu kalau pakai isim fa'il. Kalau kudroh, sifatnya doang. Nah, enggak jelas tuh pelakunya siapa. Nah, beda dengan Allah. Allah ya lafzul jalalahnya. Zatnya doang tanpa ada unsur sifat-sifat. Sifat apa di lafaz alif lam lam ha, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi penekanannya ada di fa'il. Isim fa'il. Dan tadi sedikit menanyakan cetakan terbaik dari kitab yang antum miliki itu, kok antum bacanya isim apa asma mustaqon. Memang nggak ada tak marbutohnya kah di situ? Mana ya? Saya hampir kalau di kitab mini unyu ini kan ada mustaqoh. Yang mana? Asma'an mustaqoh. Iya. Oh, ada Saya bacanya apa? mustaqon Mustaqotan gitu sebenarnya. atau mustaqoh. Mustaqoh. Nya lebih Kurang demek gitu ya, kurang Iya. mendang. saya hampir suzon dia nggak tahu kulu jam'in muannas gitu kan. Itu Oke, cetakannya. Iya. Sudah. Oh ya udah ada. Dari penjelasan Ustadz Bayu, kira-kira apa lebih mudah? Mudah. Ini pasti sudah disogok ini. Iya. Ya, sebenarnya bisa kita pahami juga dengan begitu. Kalau kan Tuhan itu namanya Allah. Nama Allah sendiri itu ya ditunjukkan dari sifat apa? Kan tidak ditunjukkan oleh sifat apapun. Kalau menggunakan kata qadir itu sudah pelakunya, yang mana pelaku itu memiliki sifat kudroh. Kalau kudroh itu sudah fokus kepada sifatnya. Seperti itu kira-kira pembahasannya. Oke, berikutnya qauluhu ghani bisukunil ya. Kata ghani pada nadhaman yang kita baca itu yakni wa qaimun ghani. Nah, kata ghani di situ dengan disukun huruf ya-nya. Kemudian wa kadza qauluhu wahai, demikian pula kata wahai. Wa qauluhu qadir bisukunir ra dengan disukunkan huruf ra-nya, wa qauluhu syai bikulli syai kalau kalimat tersebut bihadfil hamzati dengan membuang huruf hamzahnya. Sebenarnya kan syai'in kan begitu. Wa qauluhu wal mutakallimu. Ini saya baru sadar kalau mutakallimu sebenarnya. Saya biasanya baca wal mutakallimu begitu. Sebelumnya aku tidak ada jawaban. Enggak, kurang memperhatikan saja Ustaz. Iya. Tolong iya hampir habis. Atau saya tolong dicekkan takut sudah habis komentarnya begitu. Wal mutakallimu bisukuni ta'i. Huruf ta-nya itu dibaca sukun. Wa kullu halil wazni. Nah, ini saya yang kurang paham ini. Maksudnya wazan gimana maksudnya Ustaz Bayu? Saya kira maksudnya itu di akhir itu semuanya ini karena dibaca seperti itu karena darurat syair misalnya begitu. Wa kullu halil wazni. Ini maksudnya gimana? Sama wazan, menyesuaikan wazan yang harus Maksudnya seperti itu ya. bahar-baharan itu. Oh ya, berarti ya bahasa Bahar lainnya apa ini? bahar. Bismillah. Aduh. Nggak ada Mohon itu, tidak ya. Oke. Jadi poin pertama yang ingin kita jelaskan, yang ingin kita sampaikan adalah tiga hal ini. Ada sifat Allah yang menunjukkan namanya Allah tanpa ditunjukkan oleh sifatnya. Yang kedua, menunjukkan sifat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sifat Allah yang menunjukkan zatnya tapi diketahui dari sifat kudrohnya. Contohnya seperti itu. Tiga hal ini. Itu poin pertama dari penjelasan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, wa makna qaulin nadim, sedangkan makna pernyataan nadim, yakni yang membuat nadhaman ini, yakni Sayyid Ahmad Al-Marzuki, lau sifatun sab'atun tantazimu, maksudnya adalah lillahi bagi Allah itu subhanahu wa ta'ala, subhanahu tabaraka wa ta'ala sab'u sifatin. Allah itu memiliki 7 sifat. Tatawalla fi baitin wahidin min ghairi mufaraqatin bainaha. Yang mana itu disebutkan secara berurutan di dalam satu bait yang sama dengan tidak memisahkannya. Kama nudhima, siapa ini? Kama nudhima sebagaimana halnya dinadhumkan atau al-kharzu fi khaytin wahidin, sebagaimana halnya permata yang memiliki satu lubang, ada katakanlah ada 7 permata diberikan satu lubang yang sama terus tersusun gitu. Wa tusamma hadhihi sifah as-sab'atu bil ma'ani. 7 sifat ini disebut sebagai sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam. 7 sifat ini disebut sebagai sifat ma'ani.
Apa itu sifat ma'ani? Wahiyya kullu sifatin wujudiyatin qaimatin bidzat. Yang disebut sifat ma'ani itu adalah setiap sifat yang mana sifat itu wujud dan sifat tersebut qaimah bidzat, menetap pada zat. Aujabat li mausufiha hukman, yang mana menjadi wajib apa kullu sifah limausufiha kepada zat yang diberikan sifat tersebut hukman secara hukum. Maksudnya nanti kaitannya dengan di bawah itu. Karena Allah memiliki sifat ma'ani, yakni kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar dan seterusnya, maka secara hukum wajib zatnya Allah itu juga memiliki sifat qadiron, muridan, aliman, hayyan dan seterusnya. Bihaitsu law kushifa annal hijab la ra'ainaha kama huwa sa'nul mawjudat. Dengan sekiranya seandainya Allah membukakan hijab dari kita, penghalang dari diri kita, maka kita pasti dapat melihat terhadap sifat-sifat yang wujud tersebut atau sifat-sifat ma'ani ini, ya sebagaimana halnya dia adalah perkara yang mawjud. Wa yusamma dzalikal hukmu ma'nawiyatan, dan hukum tersebut disebut dengan ma'nawiyah li'annaha mansubatun lil ma'ani, karena dinisbatkan kepada sifat-sifat ma'ani. Allah kan punya sifat kudroh, irodah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam. Karena Allah punya 7 sifat ma'ani ini, maka gara-gara ada 7 sifat ma'ani ini, wajib secara hukum, yang mana hukumnya itu disebut sebagai ma'nawiyah, Allah memiliki 7 sifat yang lain yang mengikuti 7 hal ini, yakni qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Dari sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Nah, karena Allah punya sifat 7 sifat ma'ani, maka Allah memiliki 7 sifat ma'nawiyah. Secara hukum seperti itu. Fal ma'nawiyatu, adapun ma'nawiyah itu, hiya kaunuhu ta'ala qadiron. Contohnya seperti kaunuhu ta'ala qadiron. Sifat qadiron, wa kaunuhu muridan, wa kaunuhu aliman, wa kaunuhu hayyan, wa kaunuhu sami'an, wa kaunuhu basirun, wa kaunuhu mutakalliman. Titik. Contoh-contohnya sifat ma'nawiyah itu yang kita sebutkan barusan. Fal ma'ani kal asli. Sifat-sifat ma'ani itu ibaratkan pokok, ibaratkan asalnya. Kalau pohon itu ya ibaratkan batang intinya. Wal ma'nawiyatu kal fara'. Sedangkan sifat-sifat ma'nawiyah itu adalah cabang-cabangnya kalau ibaratkan pohon. Li'annal ma'aniya wujudiyatun tu'qalu. Karena sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat-sifat yang wujud. Yang disebut sifat wujud ini bisa dipahami ya. Jadi sifat-sifat ma'ani itu dia wujud. Artinya karena disebut wujud, seandainya Allah membukakan hijab dari diri kita, maka kita dapat melihat sifat-sifat ma'ani tersebut, kudroh, irodah dan seterusnya itu. Ya sifat yang bisa dilihat oleh mata, kira-kira begitulah. Ya sebagaimana halnya perkara maujud. Li'annal ma'aniya wujudiyatun tu'qalu, yang bisa dinalar ya. Wal ma'nawiyata ahwalun la takunu kadzalika illa binisbati lima'aniha. Sedangkan sifat ma'nawiyah adalah hal atau kondisi atau status ya. La takunu kadzalik, tidak mungkin dia disebut sebagai ma'nawiyah kecuali dinisbatkan illa binisbati lima'aniha, kecuali dinisbatkan kepada sifat-sifat ma'ani allati aujabatha, yang mana sifat-sifat ma'ani ini dia mengharuskan Allah itu disifati dengan sifat ma'nawiyah. Kesimpulannya, nah ini poin yang kedua yang akan kita bahas, apa perbedaan ma'ani dengan ma'nawiyah? Kalau sifat-sifat ma'ani itu bisa dilihat, dia wujudiyah. Sedangkan sifat-sifat ma'nawiyah itu tidak wujud. Contoh-contoh nih, kita contohkan dalam sehari-hari sajalah. Yang kita lihat dari, misalnya kita semua kan lagi duduk ini. Yang kita lihat adalah kita semua sedang duduk. Yang kita lihat itu posisi kita seperti ini. Lalu karena saya berposisi seperti ini, maka saya disifati orang yang duduk. Tidak mungkin saya sedang seperti ini, lalu saya disifati sebagai orang yang berdiri. Tidak mungkin seperti itu. Nah, karena Allah itu yang kita lihat memiliki sifat kudroh,
Kalau Allah membukakan hijab, maka otomatis Allahnya disifati sebagai qadiran, berkuasa. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya adalah Allah memiliki sifat kudroh. Kalau ditanya, misalnya saya duduk nih, mana yang disebut duduk? Duduk itu yang mana? Tidak ada. Nah, ini. Loh, enggak. Maksud saya gimana ya, Pak, jelaskan ini. Yang kita lihat itu posisi struktur tubuh yang sedang begini. Sedangkan mana itu duduk? Tidak ada. Itu di akal kita. Atau sama seperti buku ini bertumpuk. Nah, kata bertumpuk itu maknawiyah tuh. Tidak ada di sini. Yang kita lihat buku, begitu. Iya. Apakah bertumpuk ada di sini? Tidak ada. Tapi dipahami oleh akal. Nah, itu yang dimaksud. Contohnya ya, contoh dalam sehari-hari seperti itu. Jadi sifat yang bisa kita lihat adalah sifat ma'ani dari diri Allah itu, sedangkan sifat maknawiyah itu rasional, akal kita yang ini yang bisa menangkap itu. Itu perbedaannya. Yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah apa perbedaan sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah? Kalau sifat ma'ani itu diibaratkan sebagai batang pohonnya, usulnya, prinsip dasarnya, sedangkan maknawiyah itu cabangnya. Artinya begini, kenapa Allah itu memiliki sifat maknawiyah? Karena Allah punya sifat ma'ani. Tapi bukan berarti sebabnya ini hubungannya adalah sebab akibat ya. Jangan disebutkan bahwa Allah itu memiliki sifat maknawiyah, sebabnya adalah karena Allah punya sifat ma'ani. Tidak begitu. Tapi hubungan antara keduanya ini adalah talazum, keniscayaan. Karena Allah memiliki sifat ma'ani, maka niscaya, pasti, dan otomatis Allah itu memiliki sifat maknawiyah. Nah, itu perbedaan antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Kudroh itu sifat ma'ani, qadiron itu sifat maknawiyah. Kalau kudroh itu menunjukkan, sifat ma'aninya ini menunjukkan ke sifatnya, tapi kalau sifat maknawiyah itu sifat yang menunjukkan pada zat, tapi kita mengetahui itu dari sifat ma'aninya, sifat kudrohnya itu. Nah, ini 3 perbedaan antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sebelah kanan. Mau menambahkan, Ustaz? Maksudnya 3 bagian itu kurang bisa dinalar ya. 3 bagian yang di awal tadi kah? Perbedaan ada 3 itu. Yang pertama apa? Yang pertama, menunjukkan kepada zat, ya, menunjukkan kepada zat, contohnya seperti qadir ini. Allah itu berkuasa, kan begitu kan? Nah, sifat qadirun, Allah berkuasa itu menunjukkan kepada zatnya. Siapa yang berkuasa? Allah, dengan menunjukkan pada zatnya. Tapi kita tahu dari mana kalau Allah itu berkuasa? Ditunjukkan oleh sifat kudroh. Satu. Yang pertama. Yang kedua adalah sifat yang menunjukkan kepada zat, tapi tidak diisyaratkan oleh sifat. Contohnya lafzul jalalah. Bukan itu yang saya maksud. Sampai bilang tadi, kesimpulannya 3 perbedaannya. Oh. Yang pertama, antara wujud Antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Perbedaannya 3. Ya, 3. Yang mana 3 ini? Pertama, ini kesimpulan saya ya. Yang pertama, kalau ma'ani itu wujud. Kalau ma'nawiyah tidak wujud. Ya, 1. Satu. Kemudian yang kedua, kalau ma'ani itu asal, pokoknya, yang pokok, sedangkan ma'nawiyah itu cabangnya. 2. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga ya? Yang ketiga, kalau ma'ani itu menunjukkan sifat, langsung ke sifatnya, ma'ani, kudroh misalnya. Tapi kalau ma'nawiyah itu menunjukkan kepada zat yang diisyaratkan oleh sifat kudroh. Bukankah yang ketiga itu udah masuk di dalam 3 bagian tadi? Yang di awal itu? Nah. Iya. Iya memang. Kalau kan di awal itu menegaskan bahwa terkait nama-nama yang terbentuk tadi itu atau asma mustaqoh, itu ada 3 jadinya macamnya. Yang pertama yang sudah kita jelaskan tadi itu. Kemudian pembahasan berikutnya
masuk pembahasan tentang perbedaan sifat ma'ani dengan ma'nawiyah. Salah satunya sudah ditunjukkan di sebelumnya gitu jadinya. Oke. Itu kesimpulan sampean. Kesimpulan saya. Tidak ada di kitab gitu. Ya itu di kitab ini penjelasannya. Satu yang di sini kan. Kemudian yang kedua wujudiyah. Yang ketiga asal. Cuman tidak disebutkan secara sorih berurutan seperti itu enggak. Oh nanti masih. Kemudian lagi itu ada tambahan. Tapi bilang itu sifat ma'ani itu adalah wujudiyah bisa dilihat. Contoh kuasa. Mau dilihat gimana kuasa? Ya Allah a'lam Ustaz. Dan ya bahasa dilihat itu kurang dicerna menurut saya lah, saya ngawam. Maksudnya bisa dilihat, mana bisa dilihat kudro itu? Iya. Mana jelaskan? Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan sifat ma'ani dengan maknawiyah. Nah, kenapa kok disebut sifat ma'ani? Karena sifat ma'ani ini adalah sifat yang menjadi tambahan bagi zat. Yang disebut dengan tambahan itu adalah kira-kira begini. Oh ya itu juga lupa saya. Ketika disebut misalnya kudroh, maka kita bisa bertanya apakah kudroh dengan Allah itu sendiri, kudroh itu sendiri dengan Allah itu sendiri adalah dua hal yang sama atau berbeda? Berbeda. Nah, karena kudroh dengan Allah itu sendiri adalah dua hal yang berbeda, maka itulah yang dimaksud dengan istilah zaidah atau tambahan. Kalau kita nyebut Allah, maka maknanya itu bukan kudroh. Yeah. Kalau kita nyebut kudroh, maknanya bukan Allah. Makanya disebut sifat tambahan. Pertama itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kok dikatakan misalnya sifat kudroh, irodah dan seterusnya itu sifat wujudiyah? Karena kita ambil contoh sederhana. Semua yang ada di dunia ini sejatinya kita tidak bisa mengetahui zatnya. Yang kita lihat dari segala sesuatu itu adalah sifatnya. Contoh misalnya, yang disebut buku itu yang mana? Yang kita lihat dengan mata pada semua hal itu adalah sifatnya. Itu sifatnya. Jadi Kotak tuh ya buku itu kan. Makanya untuk Kotak, manusia warna, bobot dan seterusnya. iya, yang dimaksud sifat itu adalah warnanya, kotaknya, kemudian bobotnya, ini milik siapa, yang ada nanti di makulat itu ada 9 itu kan. Ada 9 kategori. Nah, jadi dalam hal-hal yang kita ketahui itu ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Salah satunya adalah zat. Jadi kalau kita bilang misalnya di kajian filsafat misalnya kan, mana yang disebut buku? Yang disebut buku adalah ini. Ini itu yang mana? Itu nggak bisa ditunjuk. Walhasil dengan begitu, kita bisa mengetahui sesuatu dengan atau melalui perantara sifatnya. Ya. Nalar awalnya begitu. Jadi zat itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat. Kita bisa mengetahui sesuatu karena kita melihat zatnya. Melihat sifatnya. Melihat sifatnya. Nah, dengan nalar itu kemudian maka disimpulkan bahwa untuk sifat kudroh, irodah dan seterusnya itu disebut sifat wujudiyah. Terus bentuknya kira-kira kan ya. Cara mengetahui bahwa kudroh itu bisa dilihat gimana? Lau kusyifa annal hijab la ra'ainaha. Masalahnya adalah Belum kusifa. belum kusifa, itu dia. Jadi saya ingin menjelaskan nalar awalnya begini, bahwa kita bisa mengetahui sesuatu itu dari sifatnya. Oke. Ya, Dan- berarti bahasa wujudiyah dapat dilihat itu tidak usah dan gitu Ustaz. Karena kuasa Allah kuasa bisa dilihat kan ya kan? Tidak bisa dilihat kalau dirasain ya itu maksud saya. Kuasanya itu. Ya kalau sekarang Ya, kita tadi kan diterangkan kita, oleh kita dia. pahami. Ma'ani itu adalah wujudiyah, Iya. sesuatu yang ada, Iya. bisa dilihat. Iya. Nah, yang saya rancu bisa dilihat itu gimana? Bisa dilihat. Contohnya kuasa. Iya, ya, rancunya kan tadi itu ya. Mm-mm. Rancunya adalah kalau sifat kudroh itu bisa dilihat, terus gimana melihatnya? Diteruskan di situ. Sifat ma'ani adalah sifat wujudiyah yang lau kusifa annal hijab la ra'ainaha. Kalau hijab kita dibuka, maka kita pasti bisa melihatnya. Masalahnya sekarang tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana melihat kudrohnya Allah. Itu dia yang saya maksud. Jadi bahasa bisa dilihat tuh nggak usah dipaksakan. Ustaz. Sifat wujudiyah gitu aja. Kalaupun mentok maknanya bisa dirasakan.
Dirasakan tuh lebih Allah ambigu. kuasa. Kita merasa itu Allah itu kuasa. Tapi kalau dilihat gini, gimana mau lihatnya? Itu kita nggak bisa tahu. Kenapa? Karena tadi kalau mau disebutkan alasannya ada beberapa. Satu, kita terikat dengan hukum adat. Kemudian yang kedua, kalau semisal kita melihat sifat Allah, nanti kan konsekuensinya itu kan, berarti itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena nanti akan berkonsekuensi pada arah, tempat dan seterusnya itu kan. Terus yang ketiga, terus gimana cara kita melihat Allah? Karena melihat sifat Allah, karena sifat Allah itu kan wujudiyah. Kok nggak bisa? Gimana cara kita melihatnya? Masalahnya adalah pertanyaan itu akan tetap kita pertanyakan, kita ajukan sampai kemudian hijab kita dibuka. Masalahnya hijab kita nggak dibuka, Ustaz. Ya itu maksud saya. Jadi sifat ma'ani yang merupakan wujudiyah itu jangan diterangkan bahwa wujudiyah ini bisa dilihat. Karena Bisa dilihat. karena Lebih mentok-mentoknya bisa dirasakan. nggak bisa, Ustaz. Karena gini, hanya karena kita miskin, bukan berarti kemudian kita akan mengatakan kaya itu nggak ada. Hanya karena kita nggak bisa melihat sifat kudrohnya Allah sekarang ini, bukan berarti kemudian kita katakan kudrohnya Allah nggak bisa dilihat. Jadi hakikatnya sifat kudroh itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Karena masih terhijab. Itu maksud saya. Jadi dari sononya kira-kira kudroh itu adalah sifat yang bisa dilihat. Terus sekarang kenapa kok kita nggak bisa melihat? Karena terhijab. Penting juga untuk disampaikan itu. Karena kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena mungkin belum dibandingkan dengan sifat-sifat yang lain. Contoh sifat salbiyah nih misalnya. Allah itu memiliki sifat kidam, terdahulu, tidak diciptakan. Nampakkah kira-kira tidak diciptakannya Allah? Tidak. Tidak kan? Yang Tidak bisa dilihat. Tapi wujud. gampangnya gini lah. Gampangnya gini. Saya tidak jelek misalnya. Oke, tidak jeleknya saya nampak enggak? Enggak nampak. Yang nampak adalah gantengnya gitu, Ustaz. Jadi yang wujud itu kenapa? Kan cowok kan, masa cantik. Yang nampak itu kan gantengnya kan. Sedangkan disifati tidak jelek, betul atau enggak? Betul. Nampak enggak tadi? Enggak nampak. Tidak ada, tidak wujud gitu loh. Bukan tidak ada, tidak wujud. Perbandingannya dengan itu. Sifat salbiyah itu misalnya kidam itu tidak diciptakan atau terdahulu kan. Nah, terdahulu itu apa wujud? Apakah sifat yang wujud pada diri Allah? Tidak. Itu bukan sifat yang wujud. Kemudian kekal. Kekalnya Allah itu apa? Nampak pada diri Allah? Tidak. Yang kita lihat Allah itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat ma'ani yang kita lihat. Kudroh, iroda, ilmu, sampai kalam itu. Itu yang kita lihat. Sedangkan sifat-sifat salbiyah seperti itu contohnya, itu tidak bisa kita lihat. Makanya penting untuk mengatakan sifat ma'ani ini adalah sifat yang wujud. Karena dia sifat yang wujud, sebagaimana bahasanya di sini mana tadi? Sebagaimana huwa sa'nul mawjudat, ya dia bisa dilihat. Nah, yang saya berikan bukan wujudiannya. Udah betul, Ustaz. Iya. Tambahan bisa dilihat itu sambian atau ada keterangan di situ? Ada keterangannya di sini, Ustaz. Mana kitabnya? Panjenengan. Itu kan lau yang hampir mustahil, Ustaz. Enggak, Ustaz. Gini. Kalau semisal sifat wujudiyah atau sifat ma'ani nggak bisa dilihat hanya karena kita nggak mengetahui bagaimana caranya atau bagaimana dalam kutip bentuknya, maka kita akan terjebak dengan salah satu pemahaman Mu'tazilah bahwa Allah tidak akan bisa dilihat hatta di surga. Itu keyakinan Mu'tazilah. Kita bisa pertanyakan terkait dengan sifat ini. Sifat tidak bisa dilihat, oke. Sekarang enggak. Apakah bisa dilihat? Tidak. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Tidak tersingkap. Seandainya tersingkap bisa. Belum kasaf kita nih. Belum kasyaf, ya betul. Nangis. Iya. Sebenarnya apa ya? Simpel aja. Saya kurang setuju kalau sifat wujud ma'ani ini kita terangkan bahwa ini wujud dia. Oke, kalau wujud dianya tetap ada itu. Terlihat atau tidak? Jangan dibilang wujud dia ini bisa dilihat. Iya, Ustaz. Kalau sesuatu bisa dilihat adalah harus ada. Itu bukan kata saya, kata semua ulama sunni. Iya. Iya. Betul. Iya. Tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Iya. Sebaliknya tidak semua yang bisa dilihat itu juga tidak ada, kan gitu.
Ulang lagi. Sesuatu yang ada itu tidak harus bisa dilihat atau Oke. tidak. Kan gitu, sepakat kan? Sepakat dan sepaket juga. Kalau sampai bilang Tidak harus ya Ustaz ya. Sesuatu yang ada. Iya, tidak harus bisa tidak harus dilihat. bisa dilihat, Tidak tidak wajib harus berarti juga, iya, Iya. tidak harus juga tidak bisa dilihat gitu. Iya. Ada beda, bisa dilihat atau tidak itu beda. Rokoknya masih ada ya? Ada. Itu ada. Iya. Kita permisalkan sifat ma'ani nih, fokus. Allah itu kuasa. Iya. Loh, apa Kalau hubungannya? kalau kita terangkan Allah itu punya sifat ma'ani, kuasa dan bisa kita lihat. Oke, kelanjutan lau kisifal gitu. Nanti dulu itu. Ya, kita singkirkan dulu itu. Kalau Ya. semua pakai lau ya semua terjadi. Iya. Kenyataannya ini loh. Aha. Jangan bisa dilihat. Saya lebih setuju sifat wujudiyah yang ma'ani kuasanya Allah bisa dirasa. Caranya. Ya kita merasa bahwa Allah itu kuasa gitu. Merasa itu gimana? Ustaz? Nggak, kembali ke apa yang dijelaskan oleh Mas Fauzi tadi itu. Gimana? Saya kurang ngerti. Sampai dukung mana ini? Dukung saya? Bahwa kita tahu buku ini kan dari sifatnya. Ya. Seandainya sifat ma'ani yang wujudiyah itu tidak bisa dilihat, kita melihat Allah apanya? Gitu ya? Jangan dibilang dilihat Ustaz. Diyakini atau lebih gampang Enggak. dirasa. Nabi Musa itu pernah meminta, ingin melihat Allah. Nabi loh. Masa Nabi tidak tahu bahwa itu misalnya kalau mustahil misalnya. Ngapain seorang Nabi meminta sesuatu yang mustahil kalau memang melihat Allah itu mustahil? Nabi itu kan sudah akidahnya sudah puncak gitu kan, sudah mentok. Meminta melihat Allah. Berarti Oke. itu mungkin menurut akal. Nah, sekarang misalnya nih, lalu Allah menampakkan dirinya. Apa yang nampak dari Allah? Zat doang gitu kan. Wujudnya, sifat-sifatnya tidak nampak. Mustahil. Zatnya yang jelas. Tanpa sifat. Tidak ada sifatnya. Ya sifat itu otomatis. Nah iya, maksudnya dari awal kan prinsipnya yang dijelaskan oleh Mas Fauzi itu, kita mengetahui sesuatu nih, itu karena sifat-sifatnya. Kita kenal sesuatu, itu dari sifat-sifatnya. Oke. Termasuk juga kita mengetahui Allah dari sifat-sifatnya. Nah sifat-sifatnya Allah ini, ada yang wujudiyah, ada yang tidak wujud. Yang wujudiyah adalah ma'ani. Maka kalau kita, amin, suatu saat melihat Allah di surga, kita yang di surga ya, bukan Allahnya. Nah itu kita melihat Allah dan yang nampak itu adalah sifat-sifat ma'aninya. Jelaskan. Urut. Kamera ke sini. Kita bicara Saya realita. iya, saya analogikan ya. Hukum akal ini. Saya analogikan. Korek ini ada atau tidak? Ada. Ada. Mana yang disebut ada? Tidak apa. Karena ada itu nggak bisa ditunjuk, maka sebagian ulama mengatakan ada itu hal, kondisi. Satu. Kemudian yang kedua, qidam baqo mukhalafalil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Itu sifat negasi atau sifat salbiyah. Kalau pada korek ini misalnya tidak putih, tidak bulat, kemudian tidak berputar, apalagi? Kebalikan itu semua. Kebalikan yang tidak ada di sini. Kira-kira tidak bulat, tidak putih bisa dilihat nggak? Oh ya. Tidak bisa dilihat. Tidak dilihat. Makanya para ulama mengatakan, oh itu sifat salbiyah. Nah itu kan. Terus apa yang bisa kita lihat dari korek? Dia Sifat panjang, yang wujud, warnanya. hitam, dan seterusnya itu. Itu yang disebut sifat wujudiyah. Karena korek ini punya sifat hitam, kemudian apa ini namanya? Hijau itu kan. Maka korek ini kita sebut dengan si hijau atau si hitam atau apalah itulah. Itu yang disebut sifat maknawiyah. Walhasil sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, sifat maknawiyah adalah sifat yang tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi beliau mengistilahkan dengan sesuatu yang ada itu tidak Bukunya pasti begini. bisa dilihat. Saya setuju. Kenapa? Terkait dengan melihat, para ulama itu menjelaskan sependek pengetahuan saya itu. Jadi sesuatu yang ada itu mungkin untuk dilihat. Tetapi yang pasti adalah sesuatu yang tidak ada, pasti nggak bisa dilihat. Makanya dengan demikian terkait dengan sifat Allah ini, Allah punya sifat ma'ani. Maka pasti atau mungkin bisa dilihat.
secara hukum akal? Mungkin. 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 Kalau seandainya Allah menghendaki kita bisa melihatnya, lauku syifa andal hijab tadi itu, la ro'ainaha. Maka kita pasti. Kenapa kok bisa pasti? Kan Allah sudah menghendaki. Itu sebagai konsekuensi logis dari ketika Allah itu membuka hijab kita. Nah, walhasil, kalau misalnya ya, kita katakan sifat wujudiyah itu nggak bisa disebut sifat yang terlihat atau sifat yang bisa dilihat. Terus apa yang mau kita lihat dari sesuatu? Nggak bisa, Ustaz. Kita sebut misalnya korek ini hijau. Kita sebut hijau itu kan karena nampak, terlihat itu kan. Yang terlihat itulah yang kemudian disebut wujudiyah. Terus kalau Allah itu gimana? Kita nunggu di surga aja nanti. Amin. Nah, amin. Nanti kita ketemuan Ustaz ya di surga Ustaz. Sebenarnya Sherlock nanti Sherlock. keyakinan kita sama. Cara. Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa, karena kita belum kasyaf. Contoh nih, langsung satu poin. Allah itu punya sifat ma'ani wujudiyah, ma'ani itu wujudiyah. Allah itu kuasa. Nah, Allah itu kuasa. Ini saya ngomong Allah itu kuasa, saya bisa melihat kuasanya atau saya hanya meyakini aja. Itu aja intinya. di mana? Melihat apa? Maksudnya saya bisa melihat Allah di mana maksudnya? Iya. Di surga apa di sini? Yang saya komplain kan melihat. Ya, Dan bilang kalau kusufar buta bisa. Iya. Sekarang Allah itu kuasa ya. Iya. Itu sifat ma'ani kuasa. Iya. Allah ini kuasa. Apakah saya bisa melihat kuasanya Allah? Di mana? Ketika kita di mana? Sekarang ini. Di dunia? Nggak bisa. Sebagian ulama mengatakan makanya dari itu saya bilang keterangannya jangan dibilang bisa dilihat. Gampang nih. Gampang. gini. Dulu sama dikit. Oh ya. Tadi saya ada baca itu. Minum dulu. Enggak. Tadi saya ada baca begini bahwa ada satu pertanyaan, mungkinkah Allah itu dilihat ketika kita di dunia? Sebagian ulama mengatakan mungkin. Tapi itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Muhammad sholli wa sallim. Nah, itu. Jadi kalau kita mempertanyakan sekarang ini bisa nggak kita bilang? Nggak bisa. Nggak Gini. bisa. Itu pertanyaan sejak awal salah. Sementara yang di kitab dijelaskan sama para ulama itu lauku sifan dan hijab itu di surga. Cek. Itu, Ustaz. Ya. Saya sudah mengendus kegelisahan beliau ini belum bisa berdamai dengan diksi kata bisa. Ya. Tinggal kita ganti kata bisa ini dengan kata memungkinkan. Nah, ini udah selesai. Selesai urusan. Nah, jadi karena cuman gini Ustaz. Saya bilang Bukan, saya kan meracu ke keran dia. Wujud dia ini bisa dilihat. Gimana sih? Gini. Kami muridnya dua ustadz ini, kami sudah berdamai dengan bahasa bisa itu karena menerjemahkan mungkin, memungkinkan. Bisa tuh pakai diksi itu juga. Nah, mungkin antum kan murid baru. Jadi ibaratnya Belum ada kesepakatan sebelumnya. di episode yang awal-awal itu belum dijotos. Jadi belum berdamai dengan bahasa bisa itu karena reaksi ketika mendengar bisa itu harus real langsung. Ya. Nah, padahal enggak juga sih. Kalau pakai diksi bisa tuh enggak harus sekarang. Kalau pakai diksi term khusus tauhid gitu. Jadi kalau mau dipaksakan pengen diksi yang enak ya memungkinkan. Mungkin. Apa maksud dari memungkinkan? Dia bukan kategori yang mustahil. Karena kau bilang mustahil sampai di sana pun nggak bisa. Nah, kembali ke kata mungkin itu kan sesuatu yang bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Kita yang sekarang udah jelas-jelas nongol ini, sudah jelas-jelas terlihat keberadaan kita saja itu mungkin. HP ini yang sekarang sudah ada dan bisa saya pegang, bisa saya raba ini. Sesuatu yang wajib atau mungkin sekarang ini? Mungkin. Yang sudah ada yang mungkin itu maksudnya. Awal hasil. Ya. Kenapa disebut mungkin? Karena bisa jadi HP itu ada, bisa jadi tidak ada. Akal itu menerima. di bahasa Indonesia kita pakai mungkin. Nah, kalau di bahasa Arab pakai mungkin. Nah, mungkin itu enggak semungkin di Indonesia. Kalau Indonesia kan mungkinkah bila kau bertanya, kayak jauh gitu kan.
Tapi kalau pakai bahasa Arab mungkin bisa. Memang bisa. Amkana yumkinu. Hal yumkinukum. Bisakah kamu menjadi milikku? Ya. Tiga saya ini. Oh, nanda. Ya biar netizen makin Psikologinya. Jadi kalau kembali ke hukum akal, masuk akal itu. Hal yang mungkinat itu bisa, tapi saya mungkin lebih agak panas karena murid baru. Bisa dilihat, tuh gimana kenyataannya yang kita sekarang tidak bisa melihat kok kuasanya Allah. Yang bisa hanya saya rasakan. Gitu. Kalau mungkin bisa dilihat nanti di akhirat utamanya sesuai dengan kitab ini, setuju saya. Itu yang kita ngomongin tadi. Iya. Oke, saya kira selesai sampai di situ ya, sudah sepakat ya. Sudah sepakat. Mengingat waktu, jadi mungkin saya baca sampai di situ saja. Ya, kita akan melanjutkan di sesi berikutnya, yakni kajian ilmu fikih yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Haji Abdullah Nur Iman Hasan. Waktu dan Selaku tempat murid baru gitu kan. kami hancurkan. Lagi-lagi masalah bahasa gitu ya. Memang perlu kehadiran beliau Ustadz Bayu nih. Mana kitabnya? Takrirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke kajian fiqih. Qaf ya. Bukan fik. Saya agak harus berhati-hati, ada ahli bahasa nih soalnya. Yaitu qala al-muallif Habib Hasan Al-Kaf nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin. Sampailah kita ke bagian pembagian hukum air yang kedua. Ats-tsani. Hukum air yang bagian kedua. At-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi, yaitu air yang suci pada dirinya sendiri, ghairul mutahhiri, tidak bisa mensucikan li ghairihi pada selainnya. Ringkasnya, ada air suci tidak mensucikan. Wa minhu, di antara termasuk kategori air suci tidak bisa mensucikan itu adalah air musta'mal. Ma'nal musta'mal mastu'mila fi fardhi taharah. Arti maksud air musta'mal itu adalah air yang dipakai untuk bersuci yang fardu. Surutul ma'il musta'mali arba'atun. Syarat-syarat air bisa dikatakan air musta'mal itu ada 4. 1. Ayakuna qalilan, tentunya air itu sedikit. Aidunal kullatain, maksudnya tidak nyampe di bawah 2 kullah. Yang mana kemarin di kajian masjid kita sudah jelaskan oleh Ustadz Adnan Fakih itu 2 kullah itu 217 liter saja. 16 kalau di catatan saya. Ambil dari kasifahnya itu. Jumhur ulama. Oh, jumhur ulama 2016. Memang 2016. 217. 216. 216. Ada banyak sih pendapat itu, cuma Iya, iya. 216 atau kalau bentuk murabba segi 4 persegi itu dalam 60 cm, lebar 60 cm, tinggi itu termasuk dalam. Apa panjang 60 cm. Jadi 60 kali 60 cm persegi. Tapi kalau bulat, kayak misalnya sumur bulat itu yang dikatakan 2 kullah itu adalah 48 diameternya. Lingkaran ya. Lingkar 48 cm. Sedangkan tingginya 120 cm ya kurang Itu lebih. jumhur tapi ya jumhur ulama. Walaupun nanti kalau kok saya pernah baca beda ya, memang ada perbedaan. Biasa. Tapi ini 2 kullah udah kita bahas enggak nih di bab sebelum? Enggak ada ya? Belum ada. Belum ada ya? Belum kita bahas Langsung. di tempatnya. Jadi kurang lebih gambarannya 2 kullah seperti itu. Yang kedua, syarat air itu dikatakan mustamal adalah ayustamal fi ma la budda minhu, dipakai, air itu dipakai untuk sesuatu yang harus. Maksudnya yang wajib bersuci. Seperti raf'il hadasi, mengangkat hadas, baik itu hadas kecil atau besar, au izalatin najas, atau menghilangkan najis. Syarat yang ketiga, ayyam fasila anil udwi,
air itu terpisah dari anggota badan. Famadama mutaraddidan, maka selama air itu hanya mutaraddid, turun naik atau Ngalir lah. mengalir pulang balik di satu anggota aja, alal adwi di satu anggota, fala yusamma musta'malan, maka itu bukan dinamakan air mustakmal. Jadi yang dikatakan mustakmal itu syarat yang ketiga, airnya itu harus terpisah dari ya terpisah, mau netes ke, mau muncrat ke, mau curut ke, terserah. Yang penting air itu berpisah gitu ya. Oh iya, bisa ditasawuf ya, terlalu garang ini. Yang keempat, syarat air itu bisa dikatakan mustakmal adalah Allah yang duet ikhtiraf. Dia itu si pelaku ini, pemakai air ini tidak berniat ikhtiraf. Niat ikhtiraf itu niat menjadikan sesuatu itu sebagai gayung. Maka konsekuensinya faidza nawal ikhtiraf lam yakunil ma'ul baqi mustakmalan. Maka kalau dia itu berniat ikhtiraf, berniat memakai sebagai gayung atau ciduk atau dan selainnya yang sejenisnya, maka air itu tidak akan dikatakan mustakmal. Intinya, air itu bagian kedua adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kategori air yang suci tidak mensucikan itu adalah air mustakmal selama dengan syarat yang telah disebutkan. Satu, airnya itu sedikit. Dua, airnya itu dipakai untuk tahara bersuci yang fardu. Yang ketiga, air itu harus terpisah dari anggota tersebut. Dan yang keempat, dia tidak berniat ikhtiraf. Lebih sempilnya lagi, dari 4 syarat tersebut di sini dijelaskan niyatul ikhtiraf hiya, maksudnya niat menjadikan gayung atau wadah. Hiya ayyan wiyal mutawaddi'un niyatal ikhtiraf ba'da ghaslil wajhi, yaitu contohnya seperti orang mau wudu nih. Dia itu berniat, orang yang mau wudu ini berniat menjadikan tangannya sebagai gayung setelah dia membasuh wajah. Qabla yudkhila yadayhi fil ina', sebelum dia memasukkan kedua tangannya itu di tempat wadah yang ada airnya itu. Liyaghsilahuma kharijahu, untuk dia orang yang berwudu itu membasuh kedua tangannya di luar tempat itu. Fa idza lam yanwil ikhtirafa sara al-ma'u musta'malan. Kalau dia tidak berniat menjadikan gayung, maka air itu akan jadi mustakmal. Wa fi hukmi niyatil ikhtiraf khilafun bainal ulama, dan dalam hukum syarat yang keempat menjadikan berniat untuk menjadikan wadah tangannya itu ada khilaf di antara ulama. Intinya ada sebagian ulama yang tidak mengharuskan berniat ikhtiraf, gitu ini deh. Jadi kalau kita lebih dikerucutkan lagi, jadi syaratnya air mustakmal hanya 3. Jadi berniat untuk menjadikan gayung itu sebagian ulama mengatakan itu tidak menjadi syarat. Jadi air mustakmal itu bisa kita kerucutkan dengan 3 syarat, yaitu yang jelas airnya sedikit, dipakai toharah yang fardu, dan airnya itu terpisah dari anggota. Wallahu a'lam, kiranya dari keterangan air mustakmal ini. Oh iya. Aduh, ini kayaknya Nanti biar dipotong, Ustaz. ini mau dijadikan TikTok lagi ndak ya? Iya, mau Jadi intinya itu ya seperti itu. Jadi kita kerucutkan hanya 3 syarat saja. Sedikit, syaratnya itu dikatakan mustakmal. Sedikit, air itu dipakai toharah yang wajib. Kemudian air itu terpisah dari anggota. Silakan murid lama. Silakan. Iya. Ada yang bertanya, misalnya saya punya air nih, airnya banyak, hitungannya sudah 2 kullah. Lalu saya langsung berwudu di wadah tersebut. Langsung saya pakai begini, nawaitul husla, salah. Nawaitul wudu adirafin misalnya. Jadi kebiasaan. Loh, ini diulang lagi ya, sorry dipotong buat anda nanti, buat biar enak potongnya. Ulang lagi. Ada pertanyaan nih, kalau misalnya saya punya wadah, isinya itu air banyak, sudah air 2 kullah, bahkan lebih. Lalu saya berwudu dengan cara memasukkan tangan saya dan bahkan air itu menetes ke dalam air tersebut. Apakah air itu jadi mustakmal, Ustaz? Tidak, karena tidak memenuhi syarat mustakmal tadi. Yang dikatakan mustakmal itu
Kalau airnya sedikit, tadi itu kan 2 gula. Ya kan? Sudah, namanya syarat ini harus terpenuhi semua. Jadi satu saja tidak terpenuhi itu gugur. Itu yang dikatakan syarat. Beda dengan tanda ya. Atau rukun. Syarat ini harus terpenuhi semua. Salah satu pertanyaan tadi itu syaratnya sudah tidak terpenuhi. Dia bicara air banyak. Kalau air banyak tidak ada masalah. Kita bicara air yang sedikit. Kemudian masalahnya tadi itu kaitannya jatuhnya air habis kita orang itu wudhu, kan itu jatuhnya pun tidak masalah karena air sudah banyak. Kemudian yang syarat di antara syaratnya lagi, dia itu wudhu betul untuk kefarduan. Jadi saya kira itu menurut kitab ini dan menurut pemahaman saya itu tidak mustahil. Dan itu yang saya praktekkan biasa wudhu seperti itu. Kita lihat air banyak, sejujedeng misalnya, yang jelas di atas 2 gula, air banyak, saya wudhu langsung ini. Dan tidak menjadi air itu mustakmal. Enggak bisa, enggak Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Sudah. Ada yang lain mungkin murid-murid baru? Kalau itu di ember, misalnya di ember, tapi kita menyiapkan tangan kita sebagai centong. Centong. Gayung. Centong itu buat anu nasi perasaannya. Ya, enggak kecil kan? Enggak kecil, enggak sampai 2 pula. Tapi kita menyiapkan tangan kita sebagai gayung. Kita cedok begini. Pertanyaannya. Terus air yang menetes dari si gayung ini yang jadi tangan kita. Kamu kan sudah ikut kajian fikih. Air yang di ember itu kamu katakan air itu sedikit apa banyak? Sedikit, berarti di bawah 2 gula. Oke. Sudah masuk salah satu ini. Terus dipakai untuk berwudu, yang mana wudu itu sunnah ke fardu? Kan ada orang memperbaiki wudu itu sunnah. Jadi kan fardu itu memang tidak punya wudu. Satu udah masuk, kedua. Terus Menyiapkan tangan sebagai gayung. udah itu enggak diwajibkan lah oleh ulama kita dari ringkas. Terus kita berwudu dengan mencedokkan tangan kita di. Udah itu enggak dibahas kan, udah sepakat kita. Jadi apakah? Yang 3 itu tadi yang menetes. Ya, menetes dari tangan kita. Iya. Dari anggota badan. Berarti jadi mustakmal. Oh, dijawab sendiri udah. Ya udahlah, kok udah dijawab sendiri. Memastikan, Ustaz. Memastikan. Jatuhnya air itu ke tempat itu. Iya. Salah kayaknya. Maksudnya? Dia kan sudah meniatkan tangannya sebagai gayung gitu kan. Enggak, kita hapus niat ikhtiraf tuh, Ustaz. Enggak Oh, wajib itu. enggak pakai itu. Enggak pakai syarat yang keempat. Oke. Ya. Yang dikatakan air mustakmal itu yang mana? Di bawah 2 bulan. Terus dipakai bekas. Air sedikit gitu intinya. Terus untuk dipakai berwudu fardu. Fardu. Dan Toh. terpisah dari anggota tubuh. Yang pengertian kamu yang mustakmal itu yang mana? Tadi itu. Iya. Cuman tadi kan saya baru tahu ada lagi tambahan. Iya, maksud saya Jadikan tangan sebagai gayung. yang dibahas tadi itu yang mustakmal itu air yang mana? Yang pemahaman kamu itu? Air yang di embernya apa yang menetes itu gitu. Itu maksud saya. Pertanyaan kamu itu di mana? Tadi ketika air yang sudah terpisah dari anggota tubuh kan. Iya. Tapi anggota tubuh ini dijadikan sebagai centong. Muter-muter lagi. Itu Nggak usah centong dulu, nggak usah bahas centong, nggak usah. nah, itu kan tadi kan ikhtilaf katanya kan. Ya, syarat yang keempat ini kan ikhtilaf. Ikhtilaf. Jadi tidak usah dipakai. Nggak usah dipakai. Misalnya begitu. Pengertian kamu tadi yang saya jelaskan itu, yang dikatakan yang mustakmal itu, yang mana, air yang mana? Yang sisa atau yang di ember itu? Yang diambil karena Ini kan kena air tetesan kan begini kan ambilnya. Apakah air demel itu mustakmal, maksudnya begitu? karena tadi tetesan dari Kan tangannya kan disedot kan habis begini kan. Iya. Paham. Habis. Yang dimaksud Sarbayu itu adalah maksud komplainannya itu. Saya kan bingung tadi pertanyaan. Yang kita bahas itu, yang dikatakan mustakmal itu air yang ini loh. ininya. Jangan bicara air yang di ember atau di mana saja. Itu yang dikategorikan mustakmal. Ya. Penanya, Ngerti? nanya yang di ember. Penanya, nanya yang di mana? Ember. Yang di ember, enggak ada hubungannya. Jadi kalau tertetes air yang mustakmal ini, maka yang di ember juga ikut mustakmal. Itu pertanyaan baru itu yang perlu kita bahas. Apakah air yang sedikit dicampur dengan air mustakmal tetap bisa mensucikan? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ini agak bingung juga saya ini.
Ya. Silakan mungkin ada tambahan. Air Tapi yang ini ngerti ya, yang dimaksud air mustakmal ini ngerti. Yang terpisah dari anggota itulah yang mustakmal. Dan perlu saya jelaskan lagi, gini prakteknya, Pak. Ini kategori mustakmal ini saya ambil wudhu nih, air sedikit, tidak masuk syarat kan. Kemudian fardu, bersucinya fardu. Ingat, membasuh muka itu kan fardu wudhu. Kalau kita wudhu, itu yang dia dianggap fardu waktu dia menyeluruh semuanya. Ini yang dimaksud mustakmal. Nih ambil satu kali ya, diusapkan. Tapi belum sempurna. Belum kena semua. Itu belum. kalau belum Jadi sudah menyempurnakan berarti. Fahami dulu, gimana ya? Gini, fahami. Membasuh muka yang dikatakan fardu itu adalah basuhan yang menyelesaikan semua yang difardukan itu. Contoh, membasuh muka ini kan fardu. Kan pakai air kita nih. Begitu airnya mengena ke semua muka, baru dibilang sisanya mustakmal. belum. Barulah ini sampai melaksanakan Fardu. fardu wudhu membasuh muka. Lebih dari itu sunnah. Paham? Iya. Paham. Air yang kedua, ini kan udah sempurna nih. Ini yang fardu. Ini yang dimaksud dibahas air mustakmal. Adapun basuhan kedua, ketiga dan sampai ke 1000 kalinya itu tidak masuk, karena bukan fardu. Paham itu ya? Iya. Oke. Oke. Atau saya ngambil wudhu, tapi wudhunya sunnah. Saya punya wudhu, cuman memperbaiki wudhu. Ini kan tidak masuk. Paham kan? Lebih rinci dari itu. Kita ketika membasuh muka atau membasuh anggota badan yang fardu, itu basuhan pertama dan yang menyeluruh. Andaikan saya membasuh muka nih, tapi tidak kena semua air, berarti saya belum melaksanakan fardu membasuh muka. Perlu air kedua. Apa air kedua ini sunnah? Belum sunnah. Karena sampean belum. Begitu dapat 1000 kali begini baru sempurna. Itulah batuhan yang wajib, yang fardu, yang dimaksudkan di bab mustakmal ini. Kalau sisa dari air itu yang fardu ini terpisah dari badan, ini yang dimaksud mustakmal. Jelas? Oke. Berarti pertanyaan sampean ini adalah apa hukum air sedikit jika ditambah dengan air mustakmal? Mana ya Ustaz? Ada tambahan? Silakan. Ustaz Bayu barangkali. Kalau ininya ngerti ya, mustakmalnya oke. Mungkin langsung jadi pertanyaan ganda. Yang dimaksud al-ma'ul bagi mustakmalan ini air mana? Atau air sisa yang hidup atau air yang masih melekat di anggota tubuh? Mungkin bisa jadi langsung senada. Oh iya. Boleh. Itu iktiraf Pak ya. Kita sepakat tadi iktiraf itu untuk orang awam kata ulama itu jangan dijadikan syarat atau jangan dijadikan kewajiban. Alangkah baiknya karena sudah terbahas, lebih baik kita sempurnakan bersama. Mungkin selagi ada guru-guru kita di sini. Murid baru apa berlama? Terus silakan Ustaz Baru. Jadi inti pertanyaan Ustaz Bayu yang tadi itu udah ngerti kalau yang mustakmal itu. Jadi ini kayaknya yang saya tidak ngerti ini pertanyaan baru ini. Kalau saya simpulkan pertanyaan itu air sedikit jika dicampur dengan air mustakmal sampai menjadi gula bahkan 2 gula atau lebih bahkan apakah itu menjadi suci atau gimana hukumnya gitu? Bukan. Pertanyaan Ini kan yang bisa diambil. Dari yang kita baca tadi. Dari Faidun Nawawi Biof dan menjadi al-ma'ul baqi mustakmal. Yang dimaksud al-ma'ul baqi ini yang mana? Apakah air yang kita cedok ini ataukah air yang sisa dari anggota tubuh yang kita rasu? Nah, Yang kedua berarti ya. iya. Oh, dua pertanyaan. Mungkin bisa satu bisa dikumpulkan. Itu berarti tanggung jawab Kori kan ya? Iya. Iya. Saya nanya apa ya? Membantu menjawab yang itu aja. Nasib ember yang apakah sudah tercemar, tertular atau tidak? Secara kasat mata, air mustakmal masuk ke ember sedikit airnya itu, refleks lidah akan menyebutnya tertularlah ke mustakmalannya. Itu bahasa refleks manusia membaca dan mendengar. Namun fun fact-nya,
nggak sengaja tadi Isya itu muncul postingan di Facebook yang membahas tema poin ini, sangat detail sekali. Jadi sangat betul berarti. bukan kebetulan. Jadi ternyata ini masuk ke bab berikutnya dengan korek yang sama tentunya, yaitu masuknya air yang di bawah itu berpotensi menjadi air mutagoyir, tidak dengan nama air mustakmal. Jadi yang mustakmal tetap si uprit itu, seuprit yang tertetes-tetes, bawahnya itu adalah korban yang berubah, cuman masih di level berpotensi berubah atau tidak. Nah itulah baru nanti dilakukan yang namanya teknik takdirian, dan itu tidak wajib, ya udah skip aja selama hanya seberapa tetes, nggak ngefek. Kalau hanya seberapa tetes. Menurut sampean itu. Tapi kalau pakai bahasa Buya Yahya, kalau wudhunya betul-betul dicipratkan semuanya, ditadahin pakai ember tersebut, wah itu jelas-jelas tinggi potensi mutagoyirnya, berubahnya. Nah, berubahnya. Jadi bahasanya enggak tertular dengan menjadi mustakmal, tapi tertular dengan nama lain. Mutagoyir dengan air mustakmal, kayak mutagoyir dengan bimail wardi yang mengkoti rohiyah atau yang lain-lain seperti itu. Di pembahasan selanjutnya. Ya, dengan korek. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua korek yang jauh. Karena teks ya kan. Oh, teks. Ini ya karena sudah dibahas ya, kita rinci. Niatul iktiraf ya yanul mutabadun niatul iktiraf. Syarat keempat adalah yanul iktiraf, dia itu dikatakan mustamal kalau dia tidak berniat iktiraf. Fa idza nawal iktiraf lam yakunil ma'ul baqi mustamalan. Kalau dia sudah niat iktiraf, maka air sisanya itu tidak mustakmal otomatis, dan itu kita pahami. Pertanyaan sampean bakinya itu, iya kan? Kalimat baki. Ma'ul bakinya ini konteks airnya apakah yang ada di wadah ataukah yang ada di belakang anggota tubuh? Yang di wadah. Ini ceritanya kan tidak memenuhi syarat. Kalau dia niat iktiraf, ini wadah, ini kecil ya, ember. Saya masukkan tangan dia. Tapi kalau dia niat iktiraf, maka otomatis sisanya tidak mustakmal. Beda kalau pertanyaan dia tidak niat iktiraf. Beda lagi pertanyaannya. Paham? Ini kan kalimatnya fa inna wal iktiraf. Kalau dia itu berniat iktiraf, otomatis kan bukan mustakmal. Paham? Praktiknya gini, kurang lebihnya. Ini ember kecil, tentunya ada sedikit. Saya mau wudhu nih. Saya ini iktiraf, nawaitul iktiraf, atau bahasa Indonesia, saya niat menjadikan kedua tangan saya ini sebagai apa? Wadah, ciduk, centong. Tapi tentunya setelah saya membasuh muka ya. Ini air yang saya ambil ini kan untuk basuh tangan di luar ember ini kasarnya. Mau saya gini kan di luar ember. Nah pertanyaannya, ya al-baqi yang dimaksud ya otomatis yang ini Ustaz. Otomatis tidak mustakmal. Gitu. Kalau berniat iktiraf ya. Kalau niat iktiraf kan ceritanya. Ternyata konteksnya itu sekali lagi tetesannya ke bawah. Betul lagi. Apakah tetap apa enggak? Itu tadi yang bahasa Fatwanya langsung Pak. Fatwa. Nah, ini konteksnya niat enggak dia. Kita bahas syarat yang keempat, kita rinci lagi, enggak masalah. Kan alangkah bagus bisa sampai jawab kalau niat ini, kalau enggak niat ini. Iya kan? Kalau niat iktiraf, otomatis tidak mustakmal kan, tidak ada konsekuensinya. Permasalahannya kalau dia tidak niat iktiraf, itu yang menjadi mustakmal. Dan kenyataannya kan ketika kita ada di suatu wadah, kita ambil wudhu, step, otomatis kalau mau hidup lagi tetap ada yang kesan menjadi anggota tubuh. Menjadi kasus baru lagi. Nggak ngerti saya, gimana? Dari wajahnya kah apa yang ada di tangannya? Yang wajah kan dari tangan, dari tangan gitu. Ini kan yang tangan tadi kan sudah diniatkan gayung ini kan, gayung. Jadi ya ini alat, bukan bagian tubuh kan begitu jadinya. Jadi dia punya apa? Punya satelit. Enggak.
mungkin saya ya kurang jeli. Bukan mungkin. Niat jadikan gayung ini, tangan kita ini diniatkan Menjadi gayung. gayung gitu, nggak ada hubungannya dengan anggota wudhu. Ini gayung cuman. Sehingga ketika ingin membasuh tangan, ya harus dibasuh tangannya ini. Karena tadi waktu ngambil itu, saya niat iktiraf. Iya. Ah gitu. Jadi pas airnya mengalir ini, set, walaupun di atas di sini enggak tangan ini enggak ketika gugur airnya berjatuhan. Innalillahi wa inna ilaihi Jadi raji'un. diusahakan dan jadi kan enggak kontaminasi, tidak terjadi status mustakmal itu. Karena sudah diniatkan jadi iktiraf. Dan ketika sudah kemudian ganti anggota kedua, ini sudah tidak iktiraf. Ketika hidup lagi kan, kalau bisa kalau di bawah kan gini ya, otomatis kan air yang ini kan ngalir ke bawah. Jadi kalau masih sudah di atasnya di sini, jadi kan nggak ngefek jadi mustakmal. Begitu Ustaz. Beda Ustaz. Itu terpisahnya air dari mensucikan yang fardu seperti itu. Kalau sudah memenuhi syarat itu dia kemudian menetes, maka tetesannya itu yang dibilang mustakmal Ustaz. Iya. Karena dia mensucikan hal-hal yang fardu. Ketika dia terpisah, itulah yang mustakmal. Kalau dia hanya taraddud selama air ini misalnya saya gini nih, ulah kali gini tidak terpisah, tetap suci mensucikan. Yang dikatakan mustakmal begitu dia terpisah. Bahkan sama ulama dirincikan di kitab ini, andai kata dia terpisah, tapi terpisahnya di satu anggota, misalnya air nih setetes, meloncat gini, dia kan sempat misalnya ini, iya, misalnya air nih setetes ya, lalu muter-muter gini, tapi kembali ke satu tubuh, itu tetap apa namanya? Suci mensucikan Ustaz. Yang dikatakan terpisah dari tubuh, terpisah benar. Saking rincinya ulama, sampai bilang gitu. Jadi mustakmal itu kalau sudah terpisah. Yang sampai tidak ngerti di apanya Ustaz? Kasus saya itu Ini soalnya Ustaz bagian minyak tolibin lirik dari tadi. Ilustrasi yang saya lihat itu kebanyakan memakai air itu kebanyakan. Jadi kan walaupun kebanyakan kan jelas otomatis airnya itu kan masuk lagi ke dalam badan. Tapi kan yang ini konteksnya kan cuma diarahkan mungkin sedikit. Ini kan nggak mungkin nggak mungkin. Ya lah lepas gitu. Nah, kalau di Indonesia kan anaknya kan anak-anak kan kadang kan pakai kan semua pakai air Banyak lah, semaunya gitu. banyak. Kayak orang gitu. Kayak orang di luar mungkin kan yang minum airnya kan gini. Begini aja. Sudah. Kalau kita kan luar Indonesia pakai keran atau kan di wadah gitu atau di WC lah kecil lah. Diciduk ada keran. Vaksin ada penggunaan airnya agak lebih melimpah. Iya, tidak ada yang mustakmal lah gitu intinya. Potensi mustakmalnya lebih besar. Gimana Pak Tuhan ini? Jadi maksudnya tuh airnya masuk pada lagi itu? Iya bisa. Potensinya soalnya penggunaan airnya kalau di halaman kita Indonesia itu air itu bukan berharga. Berarti jadi kasusnya sama yang dengan ini apa yang dijawab sama Ustaz Boy tadi. Akhirnya jadi mutagoyar masuk dalam wadah itu tadi kan? Jadi kalau mutagoyar berarti skincare-nya itu harus Ya. Di pembahasan selanjutnya itu sebenarnya. Nanti kita diskusikan lagi. Oke. Iya, boleh. Karena udah 1 jam. bagian tasawuf. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan ma'asyiral muslimin pada umumnya. Kita lanjutkan kajian tasawuf. Ustaz Bayu Maulana. LC, silakan Ustaz. Beliaunya agak pojok di kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila anqal. Fa'lam. Sudah dapat
Eh, melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin sebagai qori al-asl Ustadz Adnan Fagih. Jadi adapun saya hanyalah al-fara'. Jadi ketika beliau qori, saya lah menggantikan beliau sesekali. Ya Ustadz, izin Ustadz. Berarti maknawiyah gitu Ustaz. Ya, semaknawiyah itu, seabstrak itu. Fa'lam, ini pembahasan lanjutan dari apa ya ini? Tentang ilmu yang wajib dipelajari. Alasan-alasan kenapa kita harus memprioritaskan ilmu sebelum memperbanyak ibadah. Maka di sini disimpulkan, lantas ilmu yang disanjung-sanjung dari awal untuk diprioritaskan, untuk dikaji, dipelajari dan dikuasai itu sejauh apa, sedalam apa, dan seluas apa. Bahkan ini udah jadi sering jadi apa namanya, ceramah andalan para santri, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Yang menuntut ilmu yang mana, ya kan? Perlu batasan, perlu ruang lingkup, bahasa LKS-nya tuh. Oke, dan kebetulan juga genre kajian di masjid sedang membahas hadis Jibril, yaitu tentang hadis riwayat Sayyidina Umar menceritakan drama kisah malaikat Jibril acting di depan Nabi Muhammad SAW menjadi sosok pria berbaju putih banget dan berambut hitam banget. Jadi nggak ada asar-asar musafirnya. Jadi nggak ada pakai rompi sehingga dicurigai pakai bom. Jadi ketika sosok pria ini ujuk-ujuk datang ke Nabi menyandarkan kedua lutut dan megang paha. Wah, yang lain tuh kayak enggak langsung, "Wah, apa ini? Mau bunuh Nabi apa?" Enggak. Karena dari penampilan tuh kiai banget lah jelmaan malaikat Jibrilnya. Seraya melakukan sebuah acting dengan retorika tanya jawab, yang mana ilmu tanya jawab ini dijadikan panutan oleh para penulis kitab maupun pengajar ketika ingin merumuskan materi yang sulit agar mudah dicerna. Jadilah metodenya pakai tanya jawab, dan ini sudah dipraktekkan oleh salah satu guru Sidogiri yang menjadi salah satu seksi Kismu Tarbiyah di Pondok Dalwa, yaitu Ustadz Abu Amin Qoimuddin. Beliau bikin kitab Minhatul Hamid, syarah Jauharut Tauhid dengan metode tadi, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Jadi terinspirasi dengan malaikat Jibril yang lagi acting. Jadi di sana disebutkanlah beberapa asal muasal dalil daripada pembagian ilmu kok bisa jadi 3 dari segi yang wajib diprioritaskan, sebagaimana yang akan kita baca pada sesi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, maka ketahuilah, anal ulum allati tolabuha fardu'ai tolabuha fardun. Jadi ilmu yang wajib untuk dicari, untuk dituntut, untuk dikaji dan dipelajari fil jumlah secara global itu salah satu, ada 3. Yang pertama ilmu tauhid, dan paling utama yaitu ilmu tauhid, disimbolkan dengan rukun iman. Kemudian wa ilmu sirri, ini diksi dari Imam Ghazali. Wa ilmu sirri, a'ni bihi ilmu sirri. Kalau kita bahasa ilmu sir, ya disukunkan aja bisa juga. Sebagaimana kita nyebut ilmu tauhid, enggak pakai ilmu tauhidi ya. Ilmu tauhidi, ilmu fikih enggak. Jadi ilmu tauhid, ilmu sir. A'ni bihi maksud saya ma yata'allaq bil qalbi wa masaihi, segala hal yang berhubungan dengan hati. Ilmu hati. Wa masaihi, dan jalur-jalur atau gejolak-gejolak hati, apapun potensi yang bisa dilakukan oleh hati itu dikaji dalam ilmu sir. Atau mungkin diksi yang lain yang lebih dikenal ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf. Ini dalilnya pakai pertanyaan malaikat Jibril dengan diksi akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Yang nanti dirumuskan dengan beberapa definisi. Kemudian ilmu tauhid, ilmu sir, yang ketiga ilmu syariah. Ilmu tentang syariat-syariat yang diwajibkan kepada umat muslim untuk dilaksanakan dan ditunaikan. Atau simbol lain pakai diksi ilmu fikih. Wa mahaddu mayajib min kulli wahidin minha, adapun batasan yang wajib
untuk dipelajari dari setiap 3 ilmu ini adalah falazi yata'ayyan farduhu min ilmi tauhid. Nah, misalkan kita bahas satu persatu. Simbol pertama ilmu tauhid. Batasannya adalah miqdaru ma ta'rifu bihi usuladdin. Dosis yang sekiranya dengan dosis tersebut, ukuran tersebut, kamu bisa mengetahui usuladdin, dasar-dasar pondasi-pondasi agama. Jadi usuluddin. Saya kurang suka dengan bukan bukan jangan dilanjutkan ya. Karena ini emang menjadi maf'ul daripada ta'rif. Jangan di sini Enggak, itu namanya dramatisasi biar mulai ke Jibril aja acting kok. Masa kita enggak? Wa huwa analaka ilahan. Maksud detail daripada rincian pondasi agama yang ingin dikaji itu sebatas apa? Ini masih belum puas nih, tolong puaskan. Wa huwa analaka, kok genrenya tasawuf tapi sok ngejokes. Wa huwa analaka ilahan. Definisinya adalah detailnya wa huwa analaka ilahan. Intinya pakai to ya, intinya dosis yang ingin kita ketahui dari ilmu tauhid, pertama, anna laka ilahan. Lu punya Tuhan. Aliman. Nah, beliau mengawali dengan sifat maknawiyah apa ma'ani nih. Nah, ini adalah maknawiyah. Jadi aliman yang maha mengetahui, qadiron maha berkuasa, muridan maha berkehendak, hayyan maha hidup, mutakalliman maha berfirman, maha berbicara. Sami'an maha mendengar, basiron maha melihat, wahidan yang tentunya esa la syarikalah, tidak memiliki syarik, sekutu bagi Allah SWT. Itu tidak ada semua. Kemudian mutasifan bisifatil kamal, bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna, munazzahan anin nukson, dan disucikan dari segala kekurangan, wazawal, dan keluputan, wadalalatil hudus, dan segala indikasi atau indikator-indikator yang mengarah kepada kebaruan. Itu Allah tersucikan dari itu semua. Itu ilmu loh. Berarti kalau belum tahu atau belum mengkaji, menalar hal itu semua, berarti ada step yang kita lewatkan dari belajar ilmu agama. Atau mungkin ada yang baru hijrah dari mu'alaf ke mengenal Islam langsung belajar mandi wajib, ya kan? Biasanya kan gitu. Mandi wajib dulu nih, kemarin kan udah nikah. Itu kan cerai itu jadinya. Ayo mandi wajib dulu. Jadi fokusnya ke yang itu dulu. Biasanya. Nah, tapi bisa dicicil-cicil, jangan cuma itu doang. Jangan cuma fokus ke mentar mandinya pakai tanah, tanahnya itu perlu ditelan juga dikit atau enggak. Ini real yo. Kalau di kampung-kampung itu kalau mau alap itu biasanya selain mandi pakai air tanah, itu ada tanah yang bukan tanahnya ya, air yang sudah bercampur tanah tuh diminum dikit. Nah, ini udah di luar fikih. Kalau secara fikih cukup mulutnya aja kumur-kumur pakai air tanah tersebut. Ya kan, siapa tahu pernah minum jus oi-oi atau rendang daging oi-oi, daging apa itu. Enggak gitu juga sih kayaknya. Masuk ke tenggorokan. Kena najis mughaladzah dong. Enggak perlu cuci secara fikih. Secara fikih enggak perlu dicuci. Bahkan kotorannya nanti kan melewati anus ya, maaf ya, jangan terlalu dihayalkan. Berarti kena juga tuh najis mughaladzah. Enggak, secara fikih cukup mulutnya aja sama tangan atau area-area yang terkena. Tapi kalau kok fikih lagi? Tapi kalau secara ilmu Pak Labai Kampung, mungkin ini masuknya ke ihtiaton gitu kan, ataupun secara medis juga mungkin bisa jadi untuk menetralisir kuman-kuman bakteri yang mungkin tidak bisa terbersihkan hanya dengan air biasa. Itu ada anjuran semacam meminum airnya dikit. Berarti bukan alasan hukum Islam ya? Nggak wajib secara fikih, tapi secara adat bisa jadi terwajibkan oleh adat. Dan biasanya ya pegiat-pegiat Islamisasi mengamalkan yang seperti itu. Kok Islamisasi? Pengislaman. Lanjut. Wa anna Muhammadan. Belum. Munfaridan bil kidam angkuli muhdatsin. Ya.
munazahan, tersucikan dari berbagai kekurangan dan lain-lain, dan Allah juga unik bil kidamnya karena maha terdahulu dari segala yang muhdas, dari segala makhluk. Jadi disepikan dari berbagai kebaruan. Itu dari ilahiyat. Jadi saya ulangi lagi, ruang lingkup ataupun dosis minimal yang harus dikuasai dan dikaji dari ilmu tauhid, setidak-tidaknya itu harus diantaranya menguasai bab ilahiyatnya dulu. Ilahiyat, tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua, nubuah, tentang kenabian. Nah, diawali dengan wa anna Muhammadan. Yang harus diketahui juga, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam itu abduhu wa rasuluhu as-shadiqu fi ma jaa bihi anillahi ta'ala wa taqaddas. Harus diketahui juga tuh. Termasuk daripada yang harus kita imani, rukun iman kan ilmu tauhid ini, bahwasanya kita harus mengimani bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, utusan Allah, as-shadiq yang selalu benar dan jujur. Dua itu ya, ketika menerjemahkan shadiq, dua itu bersatu, baik benar ataupun jujur. Kadang digunakan kalau dalam diksi tasawuf, as-siddiq itu masuknya ke serius. Nah, jadi tinggal di mix-mix aja lah tiga makna itu. Fima ja'a bihi anillah, apapun yang Nabi sampaikan dari Allah, informasi apapun itu Nabi pasti benar dan pasti jujur. Wa fima warodat, begitu pula dengan berita apapun yang lewat ala linsanihi dari lisan Nabi min umuril akhirah, harus kita imani semuanya dan itu pasti benar. Summa masail fi sya'air sunnah, segala masalah-masalah, permasalahan tentang syiar-syiar ajaran Nabi Muhammad SAW, semua itu tajib ma'rifatuha. Nah, itulah dosis yang wajib kita ketahui daripada ilmu tauhid. Nah, seraya diberi wanti-wanti wa iyyaka antab tadi. Hati-hatilah kamu untuk wa iyyaka itu bisa diartikan dengan isim fi'il ya biasanya disebutannya. Ihzar. Hati-hati kamu untuk berbuat bid'ah atau menciptakan sebuah bid'ah atau berbid'ah fidinillah dalam urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya bikin bid'ah di dalam agama Allah? Salat subuh 3 rakaat, apalagi? Ayo para pelaku bid'ah, biasanya kalian ngapain? Kawin 5. Kawin 5. Kawin 5. Ya, sesuai. Ya, saya enggak terbesit loh. Iya. Lanjut. Malam ya'ti bihi kitabun wala asarun, yang enggak ada dalil baik secara wahyunya maupun secara asarnya, hadis-hadisnya. Fatakun ma'allah subhanahu wa ta'ala ala azami khatarin, yang mana kalau itu dilakukan kau bakal dalam bahaya yang sangat-sangat berbahaya. Adapun wajami adillati tauhid, semua dalil-dalil tentang ilmu tauhid ini, tentang tauhid, mengesahkan Allah, mengunikkan Allah, maujud asluha fi kitabillah ta'ala. Dasar-dasarnya semua itu ada loh di Al-Quran. Jadi jangan khawatir. Waqad dzakara syuyukhuna radhiyallahu anhum fi kutubihi lati sannafuha fi usulid diyanat. Yang mana dalil-dalil dasar daripada dalil tentang tauhid itu sudah disebutkan oleh guru-guru kita dalam karya-karya mereka tentang usuluddin tentunya. Wa alal jumlah kullu. Nah, kesimpulannya secara global, dosis yang diwajibkan untuk belajar dari ilmu tauhid adalah kullu ma la ta'man al halaka fi jahlihi fa talabu ilmihi fardun la yasugu laka tarkuhu. Jadi segala kondisi yang kira-kiranya kamu tuh nggak bakal aman dari kebinasaan untuk tidak mengetahuinya. Bahaya nggak nih kalau nggak tahu ini? Oh bahaya. Nah, berarti nggak aman dong. Nah, berarti itu masuk ke talabu ilmihi fardun. Mempelajari hal yang berbahaya untuk tidak diketahui itu, ketika tidak diketahui maka itu menjadi sesuatu yang fardu. Bahaya nggak kalau kita nggak tahu Allah itu Tuhan? No, bahaya kan? Bahaya nggak kita kalau nggak tahu bahwanya Allah itu wahidan? Jadi yang seperti itu kan payah kan kalau mau riset sedikit-sedikit materinya mana nih? Kira-kira apa yang bahaya bagi Allah? Bagi kita kalau nggak tahu itu, ya udah ikut kajian mampir. Ya kan? Gacor. Jadi ada bukunya, ada kitabnya dan udah bersanad. Walal jumlah ya. La yasugu laka tarku, itulah yang tidak boleh kau tinggalkan. Fahazihi. Nah, banyak ya diksi, enggak hanya layajus dalam bahasa Arab. Ada layajus,
ada la yumkin, ini ada lagi la yasuh, sago yasuhu. Jadi sekaya itu bahasa akhab. Fahazihi hazihi. Bahasa baru lagi. Wabillahi taufik. Nah, muncul lagi taufik tanpa hidayah. Dia harus segera menemukan hidayahnya. Wa amal lazi yata'ayyan farduhu min ilmi sir. Itu tadi tauhid ya. Terus ilmu yang kedua tadi namanya ilmu sir. Apa dosis wajibnya? Wa amal lazi yata'ayyan farduhu min ilmi sir itu fa ma'rifatu mawajibihi wa manahihi. Adalah mengetahui apa-apa saja yang diwajibkan dan apa-apa saja yang dilarang daripada yang berkaitan dengan hati. Hati kita itu nggak boleh apa sih? Hati kita itu harus apa sih? Nah, itu kemarin dari kajiannya Ustadz Adenan udah disinggung. Hati kita harus tawakal, kita harus sabar, hati kita nggak boleh ria, nggak boleh ujub, nggak boleh sombong, dan lain-lain. Itu banyak. Sejauh apa kurikulum atau daftar isi yang harus dikaji tentang hati, biar nggak terpeleset nih hati. Nah, itu sebenarnya nanti udah disenggol hatta yasulallaka ta'zimullah. Yang mana goal daripada belajar ilmu sir itu bagaimana kita bisa mengagungkan Allah. Kita merasa Allah ini kita takut, kita segan, ya kan? Lagi-lagi ini juga sudah disampaikan kemarin. Dan insya Allah ilmu sir inilah yang akan kita kaji detail dalam kitab Minhajul Abidin. Dan tentunya tauhid dan syariatnya juga nggak terlewatkan. Dah komplit udah dosisnya. Ya, murid baru. Murid baru. Wah, apalagi ini wal ikhlas lahu, ya kan? Goalnya adalah bagaimana kita bisa mengagungkan Allah, ikhlas ikhlas untuk Allah SWT. Kemudian niatnya juga harus diperbaiki, wassalamatul amal. Dan tentunya utamanya juga amal yang sudah diperjuangkan capek-capek itu biar nggak ludes, bangkrut, sia-sia jadi muflis. Nah, wa jami'u zalika ya'ti fi kitabina hadza insyaallah. Semua itu ada di kitab ana. Ini kayak keucapan seseorang ya. Ada kan bilang. Ada di Iya. Ini wa jami'u zalika ya'ti fi kitabina hadza insyaallah azza wajalla. Makanya ini bisa dikategorikan sebagai ilmu tasawuf, berarti kan kitab Minhajul Abidin. Iya. Bagian orang ada yang menganggap ini masih belum masuk ke tasawuf. Ajib. Ini Imam Ghazali sudah bilang, jadi dari kayak kita bina hada, insyaallah azza wajalla. Ajib. Ya berarti mungkin beda definisi ya. Ya mungkin berada di Nah, dia cakupannya juga bakal berbeda. Jadi itu ya, yang kita fokuskan ilmu sir dengan definisi ini, yaitu mengurusi bab hati dan gejolak-gejolak hati. Batasan hati itu harus wajib apa, hati itu tidak boleh apa. Nah, itu dia. Wa amma mayatayan. Dikit lagi berarti ya. Itu ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga yaitu ilmu syariah atau ilmu fikih. Ilmu fikih. Ya. Yaitu dosisnya adalah wa amma ma yata'ayyan min ilmi syariah, dosis ilmu syariat, ilmu fikih, fa kullu ma yata'ayyan 'alaika fardu fi'lihi, segala hal yang sudah diwajibkan kepadamu untuk dikerjakan, maka wajib pula kau mengetahui ilmu tersebut untuk kau kerjakan. Wajib 'alaika ma'rifatuhu litu'addiyahu. Apa contohnya? Wajib pertama bagimu adalah toharoh. Mulai dari tadi mu'alaf, mandi wajib dulu, ya kan? belajar air, berusaha. Nah, belajar air, nih airnya gimana? Kelamaan menunggu dia belajar dulu, langsung Pak Labai yang mengislamkannya, buatkan deh satu ember, beri tanah sedikit sampai dia tanahnya itu keruh airnya, mandikan. Air tanah dulu, bukan air tanahnya terakhir ya. Udah bersih 7 kali, air tanah terakhir masih butek ya. Jadi tanah air yang pakai tanahnya itu di awal. Dan jangan diminum boleh juga. Kemudian sholat. Ya, toharoh karena kita nanti wajib sholat, maka toharohnya dihatamkan dulu. Kemudian sholatnya juga, kemudian saumnya juga. Cuman ya jangan dipikir toharohnya harus detail sampai bab awani, bab ijtihad dan lain-lain. Cari dosis-dosis yang wajibnya lagi. Terkelamaan nih ujung-ujungnya. Kemudian wa amal hajj, itu kan umum ya, orang pasti bersuci, bersolat dan puasa, mau dia miskin, mau dia kaya. Tapi berbeda dengan syariat ataupun rukun Islam yang lain. Nah, ini masih di hadis Jibril juga, yaitu al hajj, berhaji. Berhaji ini kan nunggu kaya, nunggu mampu, ya kan? Dan batasan mampu itu pun makin hari makin jauh kayaknya ya.
Tapi kalau sekedar memungkinkan haji, oh itu semungkin itu. Tapi kalau mampu haji, itu batasnya lebih jauh. Wazakah, berzakat pun karena kita ketika belum kaya, belum kaya. Nggak ada uang sama sekali lah ini. Nah, maka belum wajib untuk belajar ilmu zakat. Karena wajib zakatnya aja belum, apalagi belajar ilmunya. Tapi apakah tidak boleh belajar ilmu zakat? Boleh, tapi nggak wajib. Ini kan ngomongin lagi dosis wajib. Wal jihad, ya kan? Ya mana ini? Fa in ta'ayyana 'alaika farduhu wajib 'alaika ilmuhu. Itu bonusnya. Kalau wajib padamu untuk kamu lakukan, maka wajib untuk kamu pelajari ilmunya. Itu adiyahu karena ingin agar bisa kamu laksanakan, tunaikan. Wa illa fala. Kalau enggak ya enggak. Fahadza, inilah semuanya ini tiga-tiganya hadu mayallamul abdu. Batasan yang mana hamba-hamba itu wajib tahsiluhu minal ilmi, untuk belajar ilmu tersebut. La mahalata. Wa ta'ayyana farduhu bihaitsu la bidalaka bidzalik. Ya. Pangkulta. Paham iftarat alayya an ata'allama ilmi tauhid. Nah, itu ada lebih tadi. Itu kayaknya. Cukup sampai di situ aja. Mungkin saya tambahkan sedikit, tadi itu sebenarnya kalau dari pembacaan saya sih semacam ada standar yang objektif, ada standar yang subjektif. Imam Ghazali menawarkan batasan untuk belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih tadi kan. Nah, dari dua ilmu yang beliau sebutkan tadi, ya, di awal ilmu tauhid dan yang paling akhir tadi ilmu fikih, itu ada batasan objektif yang beliau tawarkan dan batasan subjektifnya. Batasan objektifnya misal di ilmu tauhid tadi, kita harus tahu bahwa Allah itu wujud, Allah itu berilmu tadi ya, aliman, Allah itu alim, qadir, dan seterusnya. Oh ini dia. Sampai wahidan nasyarikalah mutasifan sifatul kamal munazzan anil nuqsan wa zawali wa dalal dan seterusnya. Kemudian ada batasan subjektifnya. Soalnya agak panjang-panjang biasanya. Aku luma la ta'manul halak fi jahlihi fatalabuhu ilmihi fardun. Kalau yang saya pahami sih pembahasan ini seolah-olah bilang begini. Tadi itu kan di awal itu batasan objektifnya. Ya kamu perlu tahu akidah 50 itulah gampangnya ya. Apakah cukup sampai di situ? Iya, itu batasan objektifnya. Berikutnya adalah ada batasan yang subjektif, tergantung kepada si orang itu. Kalau orang ini di kepalanya punya pertanyaan-pertanyaan aneh dan nyeleneh, lalu itu mengganggu akidahnya, itu harus ditanyakan, harus dicari. Nah, setiap orang itu pemikirannya beda-beda. Jadi jangan dibiarkan untuk mengendap, jangan dibiarkan untuk dibiarkan begitu saja, tidak dicari jawabannya. Itu harus dicari jawabannya. Itu yang saya maksud standar subjektifnya. Ada itu setelahnya kalah. Hah? Ada itu setelahnya. Iya. Demikian pula ya? Iya. Untuk menolak syubhat ya. Demikian pula dengan yang fikih tadi itu. Sudah disebutkan kalau yang fikih tadi itu kan wajib sholat, tentang sholat ya, tentang toharoh, sholat dan zakat, dan puasa, 3 ini. Kemudian sedangkan haji, zakat, jihad itu tidak harus saat ini juga. Nanti kalau mau ditunaikan zakat nih misalnya, baru dipelajari misalnya kalau sudah ada uangnya. Kalau sudah mau nikah, baru cari tahu dulu cara-caranya apa misalnya. Itu batasan subjektifnya. Jadi setiap orang kan kebutuhannya kan masing-masing kan berbeda. Misalnya ada orang yang menjadi pegawai, lalu berhadapan dengan sogok menyogok misalnya dan seterusnya, maka harus tahu tuh hukumnya, dan saat ini harus diketahui kan begitu kan. Jadi ada batasan. Cari tahu hukumnya apa cari tahu bayar itu jadi halal atau merasa halal? Cari tahu hukumnya. Hukumnya. Allahu Akbar. Aduh. Kalau saya misalnya seorang guru, kemudian
menjual LKS tanpa sepengetahuan kepala sekolah itu gimana hukumnya misalnya begitu kan? Itu jadi harus dicari itu di luar yang toharoh, sholat dan apa tadi puasa, di luar yang ini. Kalau ini kan batasan objektif, sedangkan batasan subjektifnya seperti itu. Ada tawaran mungkin Ustaz siapa yang biasa menghalalkan biar bisa ditanyain hukum-hukumnya. Atau mahasiswa misalnya, seorang mahasiswa menjoki skripsi makalah itu gimana sih hukumnya? Itu kan tidak disebutkan dalam batasan objektif tadi kan. Nah, jadi harus diketahui itu sebelum menjoki ini gimana hukumnya. Nanti gelar sarjananya, gelar sarjana jokian juga berarti. Itu saja mungkin secara ini saya sih. Nah, jadi pertemuan kali ini kita cuma bahas tentang batasan-batasan ilmu yang wajib diketahui ya. Ya, jadi insya Allah yang bersifat subjektif nanti itu akan dikaji lagi dan kita baca lebih detail secara tekstualnya insya Allah dengan kori selanjutnya. Jadi kalau yang untuk sesi pertama fokus kita ke yang ilmu wajib secara objektif dan penyebutannya pun ini secara takdiron aja, enggak tahdidan. Jadi sekiranya inilah secara globalnya. Karena secara detail, secara pastinya itu akan menyesuaikan peserta didiknya. Peserta didik. Si person-personnya. Jadi insya Allah akan lebih dipertajam di kajian berikutnya. Insya Allah cukup dosis untuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan cukup bisa dicerna dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kori yang Kenapa? asli untuk menutup. Masih ada tambahan? Saya kembalikan ke kori asal sebagai kori para. Baik, itulah pemaparan dalam pertemuan kali ini mulai dari ilmu tauhid, kemudian ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi yang membaca ini ya dia mengamalkan ya. Itu yang berat dan kita semua mudah-mudahan sedang menuju itu sama-sama ingin mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita akhiri dengan doa kafaratul tidak jadilah. Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.